Halo semua, ada satu iklan dari akun Instagram @tokobersama2020. Linknya ada nanti di deskripsi video. Akun Instagram ini dibuat beberapa bulan yang lalu untuk mewadahi barang atau jasa dari warga paroki Tomang yang terimbas pandemi COVID. Jadi para penonton semua, kalau ada yang tertarik pada barang atau jasa yang ditunjukkan oleh akun ini, bisa menghubungi akunnya, dan akun ini tidak mengambil laba. Pembeli langsung berjumpa, membuat kontak dengan penjual lewat akun @tokobersama2020. Saya mau bahas sedikit ada yang pro kontra soal ada satu akun Twitter Katolik garis lucu. Bagaimana kita membahas soal Katolik garis lucu itu? Saya membahas ini sebagai seorang Katolik juga, maka apa yang bisa kita pikirkan soal itu? Oke, sebelum kita bahas apakah itu cocok, tidak cocok, atau bagaimana pandangan kita, saya mau ingatkan masih ada space iklan gratis ya. Kalau ada usaha jasa atau usaha mikro, kecil atau menengah, kerupuk atau apapun, usaha rumahan yang mau dipromosikan, di-emailkan kepada saya. Kalau bisa videonya langsung, para culprit yang berbicara, lalu nanti saya selipkan di video, beritahu alamat atau nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan, sehingga mudah-mudahan siapa tahu ada pengaruhnya sehingga penjualan dikenal orang lah, sekurang-kurangnya dikenal orang. Mana tahu, karena video di Mea Culpa sekurang-kurangnya ditonton 100 orang. Dari 100 orang siapa tahu ada 10 orang yang menonton iklan, dan dari 10 orang itu ada 1 orang yang membeli. Who knows, begitu ya. Karena masa pandemi kadang menjadi mandek penjualan atau distribusi barang atau jasa, sehingga berkurang pendapatan. Siapa tahu itu membantu, siapa tahu. Oke, kita mau bahas sedikit soal Katolik garis lucu dari sudut pandang saya seorang Katolik ya. Pertama, akun Twitter itu memakai kata Katolik. Katolik itu semacam totum pro parte, memakai nama keseluruhan untuk menyebut satu orang, begitu ya. Misalnya Indonesia menang melawan Cina di Piala Thomas, begitu. Indonesia 260 juta orang? Tidak, hanya satu grup pemain bulu tangkis yang menang melawan sekelompok orang juga. Tetapi kita sebut Indonesia menang melawan Cina, begitu ya. Seolah-olah saya pun ikut menang di situ, dan memang benar saya ikut karena saya punya identitas yang sama sebagai orang Indonesia. Itu analogi. Nah, Katolik garis lucu. Katolik di sini sebagian orang saja, sebagian orang, tetapi memakai gelar Katolik yang adalah totusnya, keseluruhannya, general. Nah, ada orang, saya perkenalkan dulu apa itu Katolik garis lucu ini. Ini satu akun media sosial dari, saya duga, dari umat Katolik yang mencoba memperkenalkan kekatolikan dari sudut pandang yang berbeda, point of view yang berbeda. Ketika orang membicarakan agama dengan sangat serius, sensitif, dan menegangkan, akun ini mencoba memperkenalkan kekatolikan dari cara yang lebih lucu, diduga lucu, dan diharapkan lucu, begitulah, dan menyampaikan pesan-pesan kekatolikan. Dan bukan hanya Katolik garis lucu, ada juga jenis-jenis lain, Protestan garis lucu, atau Hindu garis lucu, Buddha juga, yang lain begitulah. Ada juga NU garis lucu, sejauh saya tahu begitu. Nah, ada pro dan kontra di situ. Dan pro dan kontra ini sangat wajar, semua orang harus menerimanya. Kenapa? Karena identitas universal tadi memakai gelar Katolik. Kalau saya membuat kacau di channel ini, yang rusak adalah saya, karena channelnya Mea Culpa, tidak mengikat kelompok lain. Tetapi kalau saya katakan Katolik Mea Culpa, lalu saya membahas jambu biji atau tanaman ini, orang bisa kok Katolik ngomongin itu gitu. Ini berbeda ya, karena identitasnya kekatolikan di Katolik garis lucu. Dan mereka mencoba membuat meme, gambar-gambar lucu atau materi-materi lucu dengan mengadopsi
ikon-ikon atau patung atau apalah media-media visual dari kekatolikan sendiri untuk menjadi semacam parodi atau menjadi material lucu. Ya, lucu ini relatif tergantung siapa yang melihat. Halo semuanya para sahabat, kalau ada yang membutuhkan masker, apalagi di masa pandemi ini, ada satu penyedia masker untuk kita, Ibu Veronica. Kalau ada yang berminat untuk membeli, silakan beli dari Ibu ini. WA-nya 0877 168 16221. Nomor WA-nya saya sertakan di deskripsi video. Ada yang tidak setuju, nah ini persoalan sebenarnya. Ada yang tidak setuju, dan itu masuk akal karena identitas tadi. Orang yang Katolik juga merasa ikut terlibat di sana. Nah, setiap orang saya pikir harus juga menerima kenyataan ini. Orang yang golongan konservatif tradisional ternyata harus menyadari bahwa Katolik itu sedemikian luas dan banyak sampai-sampai ada metode lain untuk menyampaikan kekatolikan itu kepada banyak orang. Ada yang mencoba dengan cara lucu. Nah, ada yang cara yang tetap serius dengan sakral begitu ya. Kita harus tahu juga bahwa menyebut Katolik itu kita menyinggung sesuatu tentang the secret, sesuatu yang sakral. Nah, bagi orang-orang yang konservatif tradisional, katakanlah begitu, sangat tabu untuk mempermainkan patung atau membuat motif-motif yang bisa mengganggu kekudusan, menurut mereka mengganggu kekudusan Katolik. Nah, bagi akun ini cara lucu pun bisa dipakai untuk memperkenalkan kekatolikan. Nah, soal cara bisa bervariasi, varietas delectat. Cara yang bervariasi itu menyenangkan. Tetapi ada juga peribahasa Latin mengatakan fortiter in re, suaviter in modo. Prinsip harus tetap terang. Caranya bisa lebih lembut. Bisa berubah-ubah sesuai dengan zaman. Begitu ya. Ada yang mau kita katakan tentang nilai kekatolikan, oke. Tetapi metode penyampaiannya bisa bervariasi. Ada yang suka lewat meme, gambar lucu. Ada yang lewat pewartaan yang serius dengan khotbah atau homili yang direkam di media sosial. Dan itu juga cara menyampaikan kekatolikan itu. Nah, bagaimana pendapat saya? Saya pikir setiap orang bisa menyampaikan, mewartakan sesuai juga dengan bacaan hari ini. Kebenaran juga harus disampaikan. Caranya bisa berbeda-beda, tetapi harus disadari tidak semua cara sesuai dengan semua orang. Kalau ternyata ada orang yang tidak setuju dengan Katolik garis lucu, pihak Katolik garis lucu harus menerima itu. Harus menerima itu sebagai fakta bahwa kita satu dalam keberagaman. Unum in pluribus. Ya, satu dalam banyak hal. Meskipun kita banyak, tetapi kita tetap satu. Dan orang-orang konservatif juga harus menyadari bahwa cara menyampaikan kekatolikan tidak harus kekakuan, begitu ya. Sama dengan forma misa kita Novus Ordo yang sekarang kita miliki. Ada orang mencoba kembali ke cara misa Tridentin, katakanlah traditional mass, dan gereja menerima itu. Dan jangan sampai menyalahkan satu dengan yang lain. Ada yang suka dengan misa yang ordinary, yang biasa. Ada orang yang lebih memilih persekutuan dua Katolik karismatik. Nah, itu soal suaviter in modo, tetapi fortiter in re. Harus kuat dalam prinsip. Apa itu Katolik? Tetapi cara penyajian bisa berbeda-beda. Halo para sahabat, Bapak Ridwan menyediakan layanan belajar daring dengan topik bahasa Indonesia untuk ujian tertulis berbasis komputer. Ada pertemuan PUEBI, 5 kali pertemuan, huruf kapital, huruf miring, penulisan kata gabung, bentuk terikat, kata baku, dan lain-lain. Tentang tanda baca juga, koma, titik, dan lain-lain. Yang kedua, ada topik sintaksis kalimat 5 kali pertemuan. Kalimat inti atau inti kalimat efektif, dan lain-lain. Ada juga topik pragmatik 5 kali pertemuan tentang ide pokok dan lain-lain. Selebihnya silakan lihat gambar ini, dan untuk menghubungi Bapak Ridwan silakan lihat deskripsi video ini. Saya sertakan alamat akun Facebook dari Bapak Ridwan. Nah, itu saya pikir ya, maka kalau ada yang tidak setuju dengan Katolik garis lucu, jangan merasa bersalah, kalian berhak untuk tidak setuju.
Dan kalau Katolik garis lucu merasa yakin dengan caranya, ya silahkan teruskan. Tetapi kita harus tetap pada prinsip the secret Katolik itu dalam dirinya ada yang sakral. Maka bagian yang sakral jangan juga menjadi materi tontonan lucu-lucuan. Dan yang bisa dibuat lucu-lucuan silahkan dibuat dengan baik. Sehingga yang penikmat kelucuan bisa menikmati kekatolikan juga. Dan yang menikmati kekatolikan tidak terganggu karena kelucuan itu. Saya pikir begitu pandangan saya, dan simak iklannya juga. Iklan gratis yang saya sediakan dan pace bene.